Pemirsa, maraknya video warga negara asing yang berulah di Bali membuat Kapolda Bali mengeluarkan pernyataan akan mengenakan pasal Undang-Undang ITE untuk siapa saja yang berekam ulah para WNA ini. Ya, pernyataan ini pun memunculkan pro kontra di kalangan masyarakat. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto dan Niluh Jelantik selaku tokoh Bali. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Mbak Niluh, selamat pagi Pak Satake. Ya, selamat pagi Bang. Salam sehat selalu Mbak Eva, Bang Marvin. Iya, salam sehat. Salam sehat juga, terima kasih banyak. Mungkin pertama langsung kepada Pak Satake ya. Pak Satake, mungkin ini untuk menjelaskan kepada masyarakat yang terkait hal ini. Mungkin ada masyarakat yang belum jelas juga mungkin dengan instruksi langsung dari Kapolda. Mungkin bisa kembali dijelaskan terkait dengan apa saja yang kemudian bisa dijerat terkait dengan menyebarkan video ini. Ya, sebelumnya kami ini bagian juga meluruskan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda. Kita tahu bahwa kita sangat bersyukur banyaknya peran dari masyarakat memberikan informasi dan melaporkan hal-hal yang terkait tentang tindak pidana perilaku daripada warga negara asing yang ada di Bali. Ini kita sangat memberikan apresiasi dan akhirnya kita banyak mengungkap. Tetapi pada satu sisi kita tahu bahwa Bali ini adalah situasi daerah wisata di mana memerlukan kenyamanan dan situasi yang kondusif, dan ini sudah kita upayakan bersama-sama dengan stakeholder dan juga masyarakat. Dan di Bali setiap harinya 10.000 warga negara domestik dan juga warga negara asing berkunjung ke wilayah Bali. Oleh karena itu kita sering memang mendapat laporan-laporan ataupun video-video viral. Ini sangat membantu kita untuk upaya-upaya penertiban kepada warga negara asing maupun wisatawan domestik yang melakukan pelanggaran. Kita tindak lanjuti, kemudian kita bisa proses hukum sampai kalau dia melanggar aturan keimigrasian dilakukan deportasi. Iya. Nah, ini kita sangat memberikan apresiasi. Baik. Oke, tetapi pada instruksi jangan sampai ini kemarin jadi Bapak Kapolda itu juga hanya mengingatkan saja, sifatnya mengingatkan, mengedukasi dan memberikan informasi. Memang kan di Undang-Undang ITE ada hal yang seperti itu, bahwa apabila menyebarkan konten yang bersifat pornografi ataupun sifatnya yang pornografi ya, itu bisa diproses secara Undang-Undang ITE. Demikian, Mbak. Pak Satake, Anda sampaikan bahwa diapresiasi ya terkait dengan video-video atau foto yang viral tersebut, tetapi ada pernyataan dari Kapolda Bali bisa dikenakan Undang-Undang ITE. Nah, yang akan dikenakan Undang-Undang ITE yang dimaksud konten seperti apa nih, Pak Satake Bayu? Ya, kan ada aturannya bahwa memang di Undang-Undang ITE itu apabila menyebarkan yang berkaitan dengan konten pornografi, ya memang kan ada juga yang bersifat menyebarkan itu secara vulgar. Tetapi kalau dikemas kemudian di-blur kemudian dilaporkan, itu pasti akan diproses ke kita. Tetapi itu hanya sifatnya mengingatkan kepada masyarakat supaya tetap bijak di dalam bermedia sosial ataupun men-share media sosial terkait tentang perilaku daripada orang asing ini, terutama terkait tentang pornografinya, begitu Mbak. Oke, Pak Satake, kalau misalkan kontennya tidak mengenai pornografi Pak, tapi misalnya mengenai melanggar lalu lintas begitu, misalkan lampu merah malah jalan terus begitu ya, nah itu nggak apa-apa berarti ya ketika kemudian kita lihat di TikTok, nggak ada masalah, tetapi kan nggak ada masalah Pak. Jadi Bang, nggak ada masalah, yang konten-konten viral pun boleh, itu kan bagian kontrol sosial masyarakat kepada perilaku orang asing yang ada di Bali untuk kita ditindaklanjuti, begitu Pak. Jadi nggak ada masalah. Iya, Mbak Niluh, tanggapannya bagaimana? Mbak Niluh, tadi kita sudah simak pernyataan dari Pak Satake Bayu menyatakan bahwa hanya konten pornografi yang akan dikenakan Undang-Undang ITE. Tapi kalau konten lainnya yang viral seperti tadi yang Marvin contohkan ya, melanggar lalu lintas, kemudian aksi-aksi lainnya ya yang kita bisa saksikan, bahkan Mbak Niluh juga pernah mengupdate beberapa kali. Tanggapannya bagaimana, Mbak Niluh? Baik. Tunggu sebentar. Oke.
Mbak Niluh? Selamat siang, kelihatan nggak nggih? Nah, sudah kelihatan sekarang. Ayo, Mbak, silakan. Selamat siang juga untuk Bapak Kabid Humas Polda Bali kesayangan kami. Kami sudah bertemu secara personal juga bersama dengan Bapak Kapolda Bali, dan di mana saya mewakili masyarakat Bali sangat mengapresiasi, sangat bangga bisa memiliki seorang Kapolda dan juga Kabid Humas dan juga jajaran Polda Bali yang selama ini di mana setiap permasalahan yang kami adukan, yang kami sampaikan, semuanya mendapatkan penanganan yang sangat baik. Dan bahkan tidak jarang Mbak Niluh menggunakan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Polda Bali untuk kepentingan masyarakat Bali itu sendiri, di mana Polda Bali memang sangat dekat dengan masyarakat. Jadi kami menggunakan ruangan-ruangan tersebut untuk misalnya proses mediasi dan lain sebagainya. Nah, mengenai berita yang kemarin menyebar dengan begitu cepat dan viral, itu Mbak Niluh sudah menyampaikan ke beberapa media bahwa ada pernyataan yang kurang lengkap sepertinya. Jadi harus didengar keseluruhannya. Dan karena kan banyak sekali yang mengetag Mbak Niluh juga membuat mungkin beberapa kesimpulan ya bahwa yang diarahkan adalah untuk pemberitaan mengenai WNA nakal ini, mereka menyampaikannya si masyarakat ya, kita netizen mungkin belum memahami poin mana saja yang akan kemudian menjadi permasalahan hukum. Nah, kemarin malam Mbak Niluh sudah jelaskan kepada kesayangan Niluh Jelantik yang juga adalah menjadi bagian dari kesayangannya Polda Bali. Mbak Niluh menyampaikan bahwa untuk satu hal spesifik, yaitu pornografi atau porno aksi, itu ada aturannya. Jadi tidak serta-merta misalnya kita melihat ada seseorang misalnya menaiki sepeda motor di jalanan, misalnya mengenakan tanpa busana sehelai benang pun misalnya. Nah itu misalnya ada orang yang memfotokan atau memvideokan, itu langsung diposting. Nah itu pasti akan menjadi masalah karena negara ini negara hukum dan ada undang-undang pornografi yang akan menjadi yang akan menjadi dasar dari justru kita mau memposting pelanggaran tersebut, akan tetapi akhirnya kita yang terkena masalah karena yang kita posting itu tidak sama sekali kita sensor. Nah, jadi kemarin pun Mbak Niluh sudah menekankan bahwa sudah mendapatkan restu, bahkan sangat diapresiasi oleh pihak Polda Bali, Pak Kapolda dan juga melalui Bapak Kabid Humas, Bapak Satake Bayu juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat. Namun di sini kepolisian harus mengingatkan sekali lagi agar juga kita bijak dalam bersosial media, agar juga kita bisa menelaah mana yang kita bisa posting, mana yang kita tidak bisa posting. Contohnya kalau di page-nya Niluh Jelantik, pada saat ada misalnya gambar yang misalnya kurang senonoh dan lain sebagainya, itu kami pasti akan blur, Dan poinnya kenapa kami memposting itu, karena kami bersinergi dengan kepolisian dan juga dengan imigrasi untuk nantinya bisa memfollow up bahwa apa yang kami lakukan sedang ditindaklanjuti dan kami bisa menyampaikan laporan tersebut ke masyarakat. Itulah mengapa Mbak Niluh berada di tengah-tengah, karena kerja-kerja baik dari kepolisian, kerja-kerja baik dari Polda Bali, kerja-kerja baik dari imigrasi itu harus disampaikan secara terang benderang kepada masyarakat. Dan keluhan kita ataupun misalnya komplain kita kepada institusi jika suatu saat kita mengalami kesalahan, itu bisa disampaikan dengan baik. Oke, Mbak Niluh dan juga Pak Satake, ini menjadi pertanyaan bersama juga ini. Setelah kemudian kita sama-sama sebagai kontrol sosial juga, masyarakat juga terus memberikan update begitu di sosial media, terus kemudian dari pihak polisi pun juga secara tegas dan cepat begitu untuk penindak, tingkat keaneh-anehan tanda kutip dari wisatawan mancanegara dan juga domestik kita tuh bagaimana seperti saat ini? Apakah menurun begitu seadanya kontrol sosial yang sangat ketat atau bagaimana? Kita akan bahas tapi ditahan dulu. Kita akan bahasnya usai jeda. Pemirsa tetap bersama kami saat Pagi Indonesia.
Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita. Masih cukup menarik itu kita bahas bersama ya. Masih kembali bersama dengan Pak Satake dan juga Mbok Niluh juga. Mungkin tadi kita menyambut mengenai informasi tadi mungkin ya. Soal Undang-Undang ITE kami ingin konfirmasi sekali lagi penegasan Pak Satake Bayu soal Undang-Undang ITE. Artinya hanya konten yang mengandung unsur pornografi, tetapi kalau di blur ini tidak akan kena ya Pak Satake. Kemudian Undang-Undang ITE kan ini juga ada mengatur soal bagaimana pencemaran nama baik, penghinaan, perjudian, pengancaman, pemerasan, penipuan. Bagaimana apa yang bisa kena pidana dan apa yang tidak bisa, Pak Satake? Karena ini sudah ada pro kontra ya di masyarakat, ada kekhawatiran juga masyarakat untuk bisa memposting kalau ada ulah WNA yang mengganggu Kamtibmas. Ya, jadi terkait dengan hal tersebut, Mbak, jadi Polda Bali dalam hal ini penyidik pasti akan berupaya melakukan penyelidikan ya, misalnya dari pihak ada yang melapor terkait tentang kontennya tersebut dan pasti akan mencari unsur-unsur pidananya. Tetapi kalau tidak memenuhi unsur pidana ya berarti tidak mempermasalahkan. Oke, tidak bermasalahkan di sini ya. Oke, Mbok Niluh, ini kita di sini bukannya kemudian kita mengkritik semua WNA asing, semua jadi kesannya punya label bahwa memiliki ulah, begitu enggak ya. Kita masih semua cinta wisatawan, kita semua cinta para wisatawan yang datang ke Bali tentunya di sini ya. Tapi bagaimana Mbok Niluh, menurut Mbok Niluh, masyarakat harus bisa secara aktif juga untuk melaporkan. Platform seperti apa yang sesuai bisa digunakan masyarakat untuk melapor jika ada tanda kutip ulah dari wisatawan ini yang harus segera begitu. Seperti yang kalian ketahui, Bali adalah menjadi destinasi pariwisata dan komposisi jumlah wisatawan yang datang itu adalah yang terbesar di Indonesia. Dan Bali sudah berpuluh-puluh tahun menjalani profesinya sebagai pelayan dari wisatawan itu sendiri. Jadi kita tidak fokus hanya kepada misalnya wisatawan yang nakal, akan tetapi kita juga sangat mengapresiasi, menyayangi, menjaga wisatawan-wisatawan yang memang mereka punya niat baik berwisata ke Bali, mendatangkan devisa negara dan mencintai tanah kelahiran kita yaitu Indonesia. Namun ada wisatawan-wisatawan yang kemudian mereka beralih fungsi menjadi semacam penduduk ya, bukan maksudnya tinggal di Bali dengan tujuan-tujuan lain, misalnya bekerja dan membuat usaha. Nah, kami fokus kepada wisatawan-wisatawan yang misalnya melanggar satu aturan yang melanggar norma adat budaya dan istiadat kami. Misalnya seperti yang kalian melihat, misalnya banyak ada beberapa kejadian sejak beberapa tahun yang lalu di mana mereka melakukan hal-hal yang kurang pantas gitu kan di Bali. Jadi tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa wisatawan saat mereka datang ke Bali, mereka merasa aman dan nyaman karena mereka berpikiran seperti ini. Oh ya, kemarin ada permasalahan seperti ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian, sudah ditangani oleh pihak yang berwajib. Jadi kami aman nih datang ke Bali karena kalau ada pelanggaran yang sama pasti juga ditangani dengan cara yang sama. Nah, itulah mengapa kami, Mbok Niluh bersama komponen masyarakat, tetap aktif untuk mengekspos, menyampaikan pesan-pesan, karena di akhir hari kami tidak bisa menindak wisatawan yang nakal tersebut, kami tidak bisa menerapkan sanksi dan lain sebagainya. Yang bisa melakukan itu adalah pihak kepolisian dan pihak imigrasi. Nah, disinilah Niluh menjadi penyambungnya dari pengaduan-pengaduan tersebut, dan kemudian Mbak Niluh menyambungkannya ke pihak imigrasi dan juga pihak kepolisian. Jadi kalau ada pelanggaran di bidang misalnya melanggar pidana, misalnya melakukan pencurian, mengganggu keamanan di jalanan dan lain sebagainya, itu sudah pasti Mbak Niluh tektokan dengan Polsek, Polres dan juga Polda Bali. Kalau misalnya si WNA itu diduga melanggar izin tinggalnya dan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan di luar izin yang dia miliki, itu sudah pasti nantinya pihak imigrasi dan Polda Bali akan berkoordinasi. Jadi intinya adalah untuk Bali yang aman dan nyaman, dan negara ini adalah negara hukum. Jadi setiap pelanggaran, setiap kekeliruan yang dilakukan oleh para wisatawan itu pasti akan ada sanksinya seperti itu. Untuk baik Pak Satake Bayu,
terakhir bagaimana komitmen dari Polda Bali untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap oknum ya, kita sebutnya oknum WNA yang melanggar, yang nakal, ini bisa dilakukan dengan optimal, tidak ada kesan no justice, no viral, no justice. Ya. Jadi tidak harus nunggu viral dulu baru ada tindakan hukum. Ya, Polda Bali akan komitmen terkait tentang warga negara asing yang melakukan pelanggaran pidana untuk kita proses sampai ke pengadilan. Dan kita tahu bahwa sekarang ini di ruang tahanan Polda ada 15 dan di jajaran ada 15 warga negara asing yang kita sedang proses. Jadi hampir ada 30 warga negara asing yang kita proses untuk menangani kasus pidana yang dilakukan dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh mereka karena melanggar aturan pidana. Jadi kita komitmen kalau ada pelanggaran pidana bagi warga negara asing tetap kita proses. Demikian, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Satake Bayu sudah bergabung bersama kami dan juga Mbak Nilo Jelantik sudah bergabung bersama kami di Sampai Indonesia. Sehat selalu. Terima kasih.